Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, sehat dan sempat sehingga saya bisa menyelesaikan UAS mata kuliah pendidikan akhlak tasawuf. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Nuryani, Prodi Perbankan Syariah, kelas D, nomor absen 23, NIM 203 830 22095. Saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan antara akhlak dan tasawuf dan peran akhlak tasawuf dalam kehidupan masyarakat modern. A. Hubungan antara akhlak dan tasawuf. 1. Pengertian tasawuf. Tasawuf berasal dari kata sufi, yang artinya suci. Ilmu tasawuf menjelaskan mengenai cara-cara mengembangkan nurani manusia untuk mendapatkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf mengedepankan kedisiplinan dalam beribadah, konsentrasi terhadap tujuan hidup kepada Allah, serta membebaskan diri dari keterikatan manusia dengan kehidupan duniawi. Dalam ajaran tasawuf, yaitu dasarnya adalah mensucikan diri dari dosa, mencari ridho Allah, dan hidup dalam keadaan zuhud. Ajaran tasawuf ini didasarkan dalam beberapa pandangan. Yang pertama, pandangan bahwa perilaku Nabi adalah nilai sufisme. Yang kedua, ayat dalam Al-Quran yaitu surat Asy-Syams ayat 9 dan surat Al-Imran ayat 31. Pengertian akhlak. Pengertian akhlak dalam Islam adalah landasan mengenai perhitungan baik atau buruknya sesuatu. Pertimbangan akhlak Islam diantaranya berdasar kepada 1. Kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contoh dari Rasulullah. Yang ketiga, hukum keseimbangan dan sunnatullah alam. Jadi, hubungan antara akhlak dan tasawuf yaitu yang pertama, sama-sama berorientasi kepada ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sama-sama berorientasi kepada kemuliaan akhlak dan kebersihan jiwa. Yang ketiga, sama-sama berorientasi kepada terciptanya kebaikan dunia dan akhirat. B. Peran akhlak tasawuf dalam masyarakat modern. Melihat kehidupan manusia modern yang penuh dengan problematika dan mengakibatkan kekosongan spiritual, maka sudah waktunya untuk mencari sebuah solusi untuk melakukan perbaikan dalam aspek kehidupan masyarakat. Dan disinilah peran akhlak tasawuf sangat penting. Tasawuf berperan melepaskan kesengsaraan dan kehampaan spiritual untuk memperoleh keteguhan dalam mencari Tuhan. Karena inti ajaran tasawuf adalah untuk memperoleh hubungan langsung yang didasari dengan Tuhan. Adapun ajaran tasawuf yang paling mendasar yang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi problematika kehidupan masyarakat, yaitu dengan introspeksi diri, atau dalam tasawuf bisa disebut muhasabah
diri sendiri. Dalam membenahi keadaan masyarakat modern, tasawuf mempunyai potensi untuk menawarkan kebebasan spiritual, yaitu dengan memberikan jawaban terhadap kebutuhan spiritual, membentengi manusia dengan nilai rohaniah dalam menghadapi problem kehidupan, mengajak manusia mengenal diri sendiri dan mengajak mengenal Tuhannya melalui ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf dijadikan landasan dalam aspek kehidupan. Usaha perbaikan tersebut dapat ditempuh melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahalli, yang kedua, tahalli, yang ketiga, tajalli. Ajaran ini dianggap mampu memberikan solusi untuk memperbaiki kondisi masyarakat modern yang mengalami kerusakan moral dan kehampaan spiritual. Ajaran tasawuf perlu diaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan aspek lainnya. Dengan menerapkan ajaran akhlak tasawuf secara proporsional dan menerapkan prinsip moral Islam, maka akan terwujud kepribadian yang mampu menjadi warga yang baik dan bermanfaat. Berikut adalah ajaran akhlak tasawuf yang bisa kita terapkan dalam masyarakat dalam upaya mencegah pengaruh negatif dari teknologi. Yang pertama, ajaran taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ajaran tawakal ilallah, yaitu berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, ajaran sikap ridho, yaitu selalu pasrah dan menerima terhadap segala keputusan Allah. Yang keempat, ajaran zuhud, yaitu sikap tidak mau diperbudak atau terjebak oleh pengaruh duniawi. Yang kelima, ajaran uzlah, yaitu sikap tidak mau diperbudak atau terjebak oleh pengaruh duniawi. Berdasarkan prinsip pendekatan akhlak tasawuf di atas, maka secara general akhlak tasawuf memiliki pengaruh dan peran besar dalam menjaga masyarakat agar tidak mengalami kerusakan moral dan tatanan sosial lainnya. Adapun peran akhlak dalam membina kehidupan masyarakat, yaitu akhlak dapat mewujudkan kehidupan yang makmur. Yang kedua, akhlak mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Yang ketiga, akhlak membentuk manusia yang berkarakter mulia dan terhormat, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan mengenai hubungan akhlak tasawuf dan peran akhlak tasawuf dalam masyarakat modern. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.